Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Injanur Cahyono, dan ini sebelah saya ada teman saya namanya Arif Saputra, dan di depan saya ada Mas Jami sebagai kameramen. Ya. Halo Mas Jami. Halo. Halo. Ya, di sini nanti kita akan menjelaskan tentang bagaimana caranya tune up yang baik dan benar. Nanti spesifikasinya seperti apa nanti akan dipraktekkan sama Mas Alif dan saya nanti yang sebagai pemandunya. Oke, sekarang nah ini motornya memakai sepeda motor Honda Supra 125 PG MFI tahun 2015. Ini nanti akan diperagakan oleh Mas Alif. Nah, sebelumnya kita cek dulu ya Mas. Ya. Mas Alif. Motor hidup, lampu sudah, setting sudah tidak ada masalah. Oke, langsung saja yang pertama adalah tekanan backnya kita naikkan dulu biar lebih enak. Nanti kalau kita jongkok nanti perutnya bisa sakit dan nanti menjadi pikiran kita menjadi biar ya, karena kan jongkok berdiri nanti kan bisa kepalanya pusing ya. Ini exhaustnya dipasang dulu, exhaust pipingnya. Nah, biar nanti tidak keracunan. Terus yang langkah selanjutnya dicek alat dulu, cek peralatan. Nah, itu ada tekanan bahan bakar, ada itu bahan bakar, dan itu ada scanner. Nah, itu ada alat-alat tambahan lagi, ada kunci sok, ada kunci pas, kunci ring, obeng, multitester dan lain-lain. Nah, itu alatnya sudah cukup lengkap. Sekarang kita langsung ke langkah 1, yaitu mengecek saluran bahan bakar atau tekanan bahan bakar. Itu ada alatnya, nama alat ukurnya pompa pressure atau pompa bahan bakar. Ini khusus punyanya Honda. Nanti spesifikasinya tekanannya adalah 296 kPa. Nah, 294 kPa. Itu sudah dikoras. Urung biasanya kesini nganti mati. Nah, nanti kalau sudah dikoras, ini dikasih majun ya, biar enggak muncrat. Nanti kan tekanannya masih ada, walaupun sedikit tapi masih ada tekanannya. Nah, kalau sudah, itu alatnya dipasang. Nah, ini konektornya dipasang ya. Nah, selanjutnya ini kita on kan kuncinya. Ntar di sini ada hasilnya di pengukurannya. Nah, nanti hasilnya 294 kPa. Nah, ini kan angkanya masih turun. Coba mesinnya hidupnya, Mas. Yuk. Ini kan menunjukkan angka 294 kPa. Nanti ini akan stabil seperti ini. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang saat mesin hidup. Gas nih. Coba digas RPM tinggi, Mas.
tekanannya masih bagus dan tidak ada kebocoran ya, ini tekanannya masih stabil. Bila nanti ada kebocoran nanti tekanannya akan berkurang. Nah, ini untuk keamanan ya, cabut dulu kabel. Nah, ini adalah langkah pengurasan ya, nanti ketika kita mencabut kabel melepas alat ini tidak muncrat. Nah, ini nanti motornya akan berbet-berbet karena tekanannya berkurang. Nah, ini kan sudah berbet-berbet nih. Nanti lama-lama akan sepeda motor ini akan mati karena tekanannya berkurang tadi ya. Nah, ini sudah mulai hampir tekanan kurang, motornya nggak bisa hidup ini. Ya bisa hidup tapi nanti berbet-berbet ya. Nah, itu untuk keamanan itu pakai kain majun biar tidak muncat kemana-mana, nanti kan berdekatan dengan aki. Hati-hati dengan aki. Ya. Sekarang langkah selanjutnya mengukur jarak bebas handle gas. Alat yang digunakan adalah mistar baja. Jarak main bebasnya 2 sampai 6 mili. Bila nanti kurang atau lebih bisa di stop kurang. Waktu digas berapa? Digas berapa? Gini. Nah, itu adalah jarak bebasnya ya, digas tapi belum sampai katup bawahnya belum membuka atau jarak main spelengnya itu. Nah, yang diikut adalah spelengnya. Nah, itu ada spelengnya 2 sampai 6. 2 ini 2. Nah, itu sudah benar itu. Nanti bila ukurannya kurang nanti bisa di setel yang di sebelah sini ya. Ini kan ada alat penyetelnya, nanti bisa di setel ulang. Nah, itu bisa di setel ulang menggunakan kunci 10. Ya, sudah. Sekarang langkah selanjutnya mengecek filter udara. Filter udara atau saringan udara itu fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ke ruang bakar, itu disaring dulu oleh filter biar nanti kan injektornya atau udara yang masuk itu benar-benar bersih sehingga tidak terjadi kerak di ruang bakar, dan injektor pun akan awet atau tidak rusak, dan di katup butterfly-nya ini nanti juga bisa awet. Bila ada kotoran yang masuk nanti bisa menghambat di butterfly-nya, nanti bisa macet, dan di katupnya nanti ya sudah bisa macet atau renggang. Nanti kan kalau renggang mesinnya akan ngobos karena itu katupnya renggang, kompresinya bocor. Nah, nanti bisa ngobos. Dan kalau butterfly-nya nanti kotor, nanti RPM-nya akan tinggi terus, soalnya butterfly-nya itu membuka karena terhalang oleh kotoran-kotoran seperti itu. Maka filter udara ini kalau bisa dicek rutin ya. Dan pengecekannya pun jangan asal di tempat-tempat, nanti bisa dicek kembali. Soalnya filter udara tiap motor itu berbeda. Ada 3, yaitu busa, terus yang viskositas itu, terus yang ketiga itu biasa atau kertas tapi tidak ada cairan perekatnya itu. Kalau bisa kan kertas tapi ada cairan perekatnya. Dan cara pembuatannya nanti sudah berbeda. Ya, yang ini tipe pertama ya ini. Nanti yang dicek. Nah, ini saringan bahan bakar tipe viskos. Nah, ini kan sudah busa ini. Nah, ini kan sudah cairannya sudah hilang, cairan perekatnya sudah hilang, nanti bisa diganti.
Kalau yang bagus kan di sini masih ada cairan perekatnya dan ini pun tidak sobek-sobek seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini harus diganti. Bila tidak nanti sepeda motor hidupnya susah, bahan bakar menjadi boros. Nah, saya bisa menimbulkan berbagai macam kerusakan. Salah satunya itulah. Setelah ini kita akan mengecek pernapasan mesin atau selang pernapasan mesin atau yang sering disebut dengan pernapasan EGR. Nah, selang EGR-nya yaitu yang menghubungkan antara mesin dan box filter udara. Yaitu selangnya itu nanti akan terhubung dengan mesin yang bagian kalter tengah atau crankshaft lah itu. Bila mesin hidup nanti udara akan keluar dari itu. Nah, nah, seperti itulah. Nanti akan masuk ke filter udara dan nanti akan disaring kembali oleh udara dan masuk ke ruang bakar. Itu untuk mengurangi emisi gas buang. Itu yang langkah selanjutnya mengecek busi. Dan nanti setelah busi bisa dicek kerenggangan elektroda dan nanti warna busi bisa dicek apakah ini sepeda motor ini bahan bakarnya boros atau terlalu mirip atau pas ideal atau ring sekernya aus atau sebenarnya aus nanti bisa dilihat dari busi. Warna busi. Nah ini busi. Nah ini businya mempunyai warna coklat bata ya. Warna coklat bata ini menandakan campuran bahan bakarnya sudah pas atau hijau. Nah nanti kan ada warna busi ada 4, yaitu hitam pekat, yaitu menandakan bahan bakar boros. Yang kedua hitam mengkilap, itu menandakan ada kebocoran oli atau oli masuk ke ruang bakar. Yang ketiga nanti warnanya putih, itu menandakan campuran kurus atau miskin atau karena bahan bakar terlalu mirip. Nah yang terakhir atau keempat yaitu warnanya coklat bata atau merah bata yang menandakan campuran bahan bakar pas. Nah sekarang dicek celah busi. Celah busi antara lain 0,8 sampai 0,9 mili. Nanti bila terlalu renggang bisa disetel ulang dan nanti bila terlalu rapat bisa disetel ulang. Karena yang busi terlalu rapat nanti hidupnya susah. Sepeda motornya nanti menyalanya susah dan bila terlalu renggang juga akan menyala dengan susah. Dan kendalanya nanti motornya akan berbet-berbet. Waktu digas motornya mati, ketika mau digas mati. Berapa itu Bang? Nah itu celahnya 0,08, berarti pas ya. Jadi di sini masih baik dan masih bisa digunakan. Nah sekarang dicek pengapiannya. Sebelumnya mohon maaf karena di luar berhubungan hujan jadi suara saya agak hilang. Nah itu businya kan warnanya putih ya, putih atau biru. Nah itu menandakan pengapiannya besar atau bagus. Kalau warnanya merah itu pengapiannya lemah, nanti sepeda motor menyalanya susah. Karena mesin sepeda motor hidup itu ada 3,
yaitu pengapian, kompresi, dan bahan bakar. Bila pengapian tepat dan kompresinya besar dan bakarnya skalanya pas, nanti mesin itu akan hidup dengan baik dan nyaman. Ya, langkah selanjutnya kita akan mengecek kompresi. Nah, sebelumnya kita akan mengecek kerenggangan katup. Setelah katup in dan X. Kenapa kita harus mengecek setelah katup in dan X? Karena bila setelah katup itu terlalu rapat, nanti sepeda motor nanti akan boros. Soalnya kenapa? Karena katup itu tidak bisa rapat. Kompresinya besar. Nah, dan yang kedua, bila setelah katup itu terlalu lenggang, nanti akan terdengar suara bunyi mesin kasar. Itu yang kedua, nanti ketika RPM atas sepeda motor itu tidak bisa mencapai RPM atas, atau RPM-nya belum terus. Jadi ketika gas kita buka penuh, motor itu akan akan mencapai limit. Ini kita buka dulu. Nah, ini untuk gasnya kita buka. Misalkan melepasnya menggunakan kunci ring ya, jangan menggunakan kunci pas. Soalnya kalau kita menggunakan kunci pas nanti bautnya bisa aus, karena kunci pas itu daya tengahnya cuma 3 sisi, sedangkan kunci ring itu ada 6 sisi ya, jadi lebih kuat yang kunci ring atau operasinya lebih cepat. Untuk pelepasan cukup aktif X, itu masih ada sisa oli. Nah, itu ada kain maju nanti bisa dipakai. Misalkan area tempat kita kerja itu bersih. Kalau tidak bersih nanti bisa mengakibatkan kecelakaan kerja ya, entah itu terpleset karena tumpahan oli atau terjadi kebakaran karena bahan bakarnya bocor, ya nanti banyak lagi lah. Ini harus dibuat. Itu tutupnya dilepas dulu. Nah, itu untuk melihat ya apakah top di magnet sama top di camshaft itu tepat atau tidak. Soalnya kalau kita di bawah nanti bisa saja yang top di camshaft itu bisa meleset. Nah, ini dicek dulu nih. Nah, ini adalah langkah pengotoman. Biasakan biji dilepas, tutupnya dilepas, tutup camshaft dilepas dan tutup magnetnya dilepas. Nah, ini sudah dilihatkan. Nanti yang di magnet akan ada tanda top, dan yang di depan atau di gear camshaft nanti ada tandanya itu. Nah, itu ada sebuah lingkaran itu bergaris dengan, nah itu kan ada garisnya itu. Nah itu berarti sudah tepat. Yang di sini juga sudah ada tandanya huruf T. Nah itu berarti sudah pas. Nah, ya itu sudah pas. Nah, habis itu kita setelah katup in, pertama kita ukur dulu itu celahnya berapa. Habis itu kita setel ulang sesuai dengan spesifikasi sepeda motor ini, Honda Supra X 125 PGM-FI tahun 2015.
Oke, yang ini 0,05, ini filternya 0,05. Dicek Itu dulu. untuk katut in. Peluru ini. Ya, ini dicek dulu ya. Nanti kalau sudah ketemu baru bisa ulang. Dari yang 0,05 nanti kok masih renggang kita lanjut ke 0,10. Bila nanti sudah masih renggang pakai 0,15 sampai ketemu pasnya. Habis itu kita terulang sesuai spesifikasi. Nah, itu kan masih longgar. Nah, itu pengecekan awalnya berapa mas? 0,15. Nah, itu kan 0,15. Padahal sepeda motor ini spesifikasi katut in-nya adalah 0,10. Nah, itu langkah selanjutnya. Nanti kita kalau kembali sesuai standarnya, yaitu 0,10 plus minus 2 mili. Bisa saja 0,8, 0,08 mili atau 0,012 mili. Tapi kita ambil tengahnya saja 0,10 mili. Nah, itu 0,10. Oke. Nah, ini kita buat dulu. Alatnya yaitu kunci ring 89, dan itu adalah outlet. Alatnya itu ada dua. Ini alkat nih, nah ini kan ada bolongannya pergi. Ini untuk memutar setelah katut dan ini untuk memutar baut mengunci setelah katut. Caranya kita kendorkan murnya dulu. Nah, setelah dikendorkan, kita langsung memutar atau menyetel setelah katup menggunakan L katup. Itu disetel. Nah, itu dia sudah pas, langsung sudah pas. Penguncinya ini di Nah, dan nanti murnya langsung dikencangkan aja itu yang sudah pas. Nah, itu kan sudah ada seret-seretnya dikit atau ada yang pernah sedikit, tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Nah, itu berarti sudah pas. Ya, untuk output-nya nanti sudah sama ya langkahnya ya. Diukur dulu, setelahnya berapa, setelah itu baru kita setel sesuai spesifikasi standarnya. Langkahnya sama seperti katut in, cuma bedanya di spesifikasinya, yaitu spesifikasi standarnya 0,17 plus minus 2 mili, dan nanti kita ambil bawahnya saja 0,015 ya. Soalnya kalau 0,17 nanti kita kesusahan. Beda 0,15 yang lebih enak atau lebih pas gitu aja ya. benernya Itu dicek ukuran berapa itu mas? 0,20. Nah itu kan waktu dicek celahnya itu 0,20 mili, dan nanti di sel standarnya yaitu 0,15 plus minus 2 mili, nanti kita ambil tengahnya saja yaitu 0,15. Nah itu filler 0,15 mili.
Nah, nah ini kita kendorkan dulu ya, ini kendorkan, setelah itu dikencangkan, ini flapnya dikencangkan pakai L tadi, terus kemudian kita kunci katupnya. Ini hasilnya agak tidak terlalu renggang tapi tidak terlalu kencang. Ada kayak senggolannya gimana gitu. enak ini. Sudah dicek. Sekarang kita tutup kembali ya, tutup katup in-air dan tutup camshaft dan tutup di bak makriknya kita tutup ulang. Jangan lupa dibersihkan dahulu itu, filsinnya dibersihkan. Jika hasilnya sudah sudah molor, nah nanti bisa diganti. Itu kan hasilnya masih bagus, nanti bisa dipakai ulang. Nanti kalau ada lem kasih lem aja biar lebih rapat. Itu hasilnya. Jangan lupa nanti pengencangan ditutup baut tutup flapnya ada torsinya ya, jangan lupa nanti diukur itu ya, menggunakan kunci momen. Ukurannya adalah 0,4 momennya adalah 9 mili menggunakan kunci momen alat yang digunakan. Nah sekarang pengencangan bautnya menggunakan kunci momen, nah itu kuncinya menggunakan, nah itu kunci momennya disetting dulu ya. Nah di start di 9 Newton. Terus jadi nm loh, terus iki 10 di sana. Itu menunjukkan angka 10 kurang 1 strip. Nah, itu menunjukkan adalah 9 Newton. Jadi kunci momen sudah disetting 9 Newton. Sekarang langsung saja menggunakan kunci shock 8 atau shock 8. Nah itu sudah terbunyi tik. Nah jadi itu sudah tepat atau sudah pas. Nah bila nanti dikencangkan sudah klik, nah itu berarti sudah pas. Nah itu sudah pas. Sudah cukup. Nah ini gunakan paru karet ya biar tidak rusak, soalnya itu logamnya logam aluminium, soalnya itu baja kan kuat, aluminium tutup metot pecah. Ya itu kencangkan menggunakan kunci momen, ukurannya masih sama 9 Newton.
Nah, itu menandakan sudah pas atau sudah tepat. Tangannya cetik. Nah, itu sudah terdengar suara bunyi klik. Berarti itu sudah pas dan tepat sesuai dengan ukuran. Sekarang masang tutup di bak magnet. Nah, itu ditutup ya biar nanti ketika mesin dihidupkan olehnya tidak muncrat keluar. Kalau olehnya nanti muncrat keluar mengenai ban belakang, nanti kita bisa terpleset atau bisa membahayakan orang lain. Nah, setelah itu sudah terpasang semua, sekarang kita mengecek tekanan kompresi. Alat yang digunakan yaitu kompresi tester dengan spesifikasi motor Honda Supra X125 PGMFI tahun 2016. Nah, itu alatnya itu nanti masuk ke kulir busi. Nanti setelah itu handle gas kita buka. Nah, ini kan setelah busi ini ukurannya sama ini. Dan nanti kita masukkan. Setelah itu kita pasang dahulu. Full. Engine tidak usah diangkat. Handle gas kita buka penuh, lalu kita engkel, mesin kita engkel atau genjot sampai menunjukkan angka jarumnya menunjukkan angka yang paling tertinggi. Tidak tambah. Kita engkel terus 3 sampai 5 sampai menunjukkan jarum itu pada konektor menunjukkan angka yang paling tertinggi. Terus lagi. Oke, sudah tidak nambah lagi. Nah, kompresi sepeda motor ini adalah 490 kPa atau 70 PSI pada 600 rpm. Nah, itu menunjukkan angka yang PSI 130. Nah, itu sudah termasuk tinggi ya, pada standarnya sepeda motor ini 71 PSI minimal. Nah, ini sudah termasuk kompresi yang pas atau yang bagus. Sekarang kita pencet untuk mengemboskan. Nah, itu adalah mengemboskan tekanan pada alat. Nanti kalau belum gembos kan kita lepas alat, nanti alatnya bisa rusak. Nah. Lalu pada meja nah, itu businya kita pasang. Itu busi kita pasang kembali. Pemasangannya diusahakan yang tepat ya, nanti jangan sampai miring atau gimana. Soalnya kalau kita masang businya miring nanti bisa dol, ulurnya nanti bisa dol, dan nanti ketika motor kita hidupkan nanti businya bisa nembak, nah, nanti bisa mencolot. Nah, itu bahaya itu. Apalagi nanti mencolotnya, lemparan businya itu nanti bisa mengenai orang lain dan bisa mengakibatkan luka yang parah ya. Seandainya busi ini mengenai di kening seseorang, nah nanti bisa pendarahan. Soalnya dulu pengalaman juga seperti itu. Saya pernah, tapi pada teman saya. Nah, itu pemasangan sudah tepat.
Sekarang langkah selanjutnya kita cek kualitas ketinggian oli dulu ya, kita cek. Nah ini kan habis dicoplet, kan olinya kan pada bocor pada tumpah, nah itu dicek dulu, nanti sebelum dihidupkan dicek dulu. Kalau sepeda motor ini olinya kurang masih dipakai, nanti bisa rusak. Yang rusak nanti pada dinding silinder nanti bisa aus, dan nomor yang lain nanti yang berhubungan dengan perumahan bisa aus. Soalnya kan besi itu kalau bergesekan tidak ada lapisan pelitinya nanti bisa aus. Nah ini caranya adalah tutupnya sudah diambil, taruh gelap. Nah itu gelap dulu dibersihkan. Nah terus kita masukkan lagi. Nah setelah itu kita ambil. Setelah ambil, nah itu kan ada garis-garisnya itu. Bila tidak ada garis itu berarti nah itu masih bagus. Bila olinya sudah kurang nanti ada di bawahnya atau olinya tidak menempel di garis itu menandakan olinya masih ada ya. Walaupun sudah berkurang sedikit tapi itu masih jumlahnya masih cukup, masih mencukupi itu. tinggal kualitasnya. Nah sekarang dicek ya itu, nah itu masih bagus ya, tidak ada kotorannya itu ya. Warnanya masih bening. Tidak ada debunya, tidak ada gram-gramnya. Nanti kalau sudah lama dipakai di tangan nanti juga dipegang nggak enak. Terus ada warnanya udah hitam. Yang ketiga itu ada kotorannya nanti kelihatan. Nah ini kan masih bagus ini. Masang kembali. Karena oli ini masih bagus, jadi ini kan tadi kan sudah dilihat olinya masih bagus, jadi tidak perlu ditap ya. Kalau olinya masih jelek ya nanti tidak bisa. Ini olinya masih bagus kok, tidak usah ditap. Sekarang langkah selanjutnya kita mengecek sistem pembuangan atau exhaust. Itu kan di silinder pop itu kan ada celah itu antara knalpot dan itu nanti bisa dicek apakah ada kebocoran. Nah itu kan ada kebocoran enggak, terus bautnya itu dicek itu bautnya. Soalnya kenapa tuh di bawah ya, sepeda motor itu kan kenapa kan panas, lah nanti kalau hujan kena air lama-lama kan karatan dan kotor, lah nanti kan tahu-tahu bisa lepas, bautnya bisa lepas. Dan yang paling parah nanti bisa knalpotnya nanti bisa putus atau bocor dan menimbulkan suara yang tidak enak didengar. Itu bautnya sudah dicek. Terus kekencangannya nanti dicek ya menggunakan alat kunci momen dengan torsi. Torsinya mana? Saya tak baca dulu. Saya lupa. Saya carikan dulu di buku manualnya. Saya lupa, maaf, saya lupa. Nah itu menggunakan alat kunci momen ya. Itu disetting pada 12 mm atau 12 newton. Nah itu disetting dulu biar nanti bisa pas sesuai dengan ukuran. Sekarang kita cek dulu itu bautnya. Soalnya kan sepeda motor RPM tinggi kan getarannya kan sangat tinggi ya. Nanti baut-bautnya nanti diusahakan dicek dulu ya kencangannya. Oke. Nah itu ada bunyi itu berarti sudah pas atau sudah tepat. Yang satunya, nah sudah pas ya. Sekarang langkah selanjutnya kita mengecek pada kebocoran intake. Nah ini sepeda motor kita hidupkan dahulu. Maaf. Ya, hidupkan dahulu.
Berikutnya setelah kita mengecek intake baut exhaust pipe, sekarang kita mengecek pada baut passenger menggunakan kunci momen dengan ukuran 24 Newton. Nah, itu kita setting dulu pada 24 Newton. Setelah kita setting alatnya, langsung kita praktekkan saja ya. Nah, buat siapa? Langsung saja kita. Oke. Hilang bro. Sampai terdengar bunyi suara klik. Nah, itu terdengar suara bunyi klik ya. Nah, itu sudah pas ya satunya. Dan mengencangkannya itu jangan urut ya, usahakan menyilang seperti huruf X. Itu sudah pas. Nah, itu sudah pas. Sekarang langkah selanjutnya kita mengukur kebocoran intake atau kita mengecek. Oh maaf. Sekarang kita pasang dulu filter udaranya. Itu filternya sudah diganti ya, yang tadi kan rusak. Ini sudah diganti. Lalu kita pasang kembali. Jangan lupa bautnya dipasang kembali. Jangan sampai ada yang hilang ya. Kalau kita melepas bautnya 4, berarti juga harus kembali 4 loh. Jangan nanti bautnya ada 4 yang dipasang cuma 3. Yang satu nanti buat apa? Mau dijual lagi. Nah, sekarang pakai impact yang lebih cepat. Nah, ini menggunakan alat impact ya, biar agak keren dan biar lebih cepat pemasangannya. Nah, itu bisa dulu pada huruf R atau L. Nanti waktu masang malah terbalik kita mengendori. Misalnya tuh. Sedikit ya, jangan langsung ya.
Itu kuncinya kita kembalikan dulu. Kuncinya usahakan area tempat kerja kita bersih ya. Nah, langkah selanjutnya kita mengecek kebocoran intake manifold. Sepeda motor kita hidupkan. Nah, ini stasionernya bagus berarti. Nah, ini kan stasionernya masih bagus ya, tidak ada kebocoran ya. Andaikan nanti ada kebocoran intake, nanti stasioner sepeda motor Honda ini nanti akan naik, nanti bisa turun, naik, bisa turun, bahkan bisa hidup berapa menit langsung mati, hidup langsung mati. Nah, terus yang selanjutnya nanti ketika digas itu RPM-nya tidak mau turun, RPM-nya nanti tidak mau turun. Ini kan masih setelah itu ya sudah bagus semuanya. Sekarang kita Pastikan bulannya kumpul. Kita pastikan pastikan dulu area kerja dan toolnya kita tata kembali seperti semula. Nah, nanti langkah terakhirnya kita reset dan setting mode. iki di Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3-nya kita harus utamakan ya. Dalam bekerja itu jangan kita menyepelekan K3 itu, jangan kita sepelekan. Karena itu berhubungan dengan nyawa kita sendiri dan nyawa orang lain. Nah, itu alat ukurnya kita nulkan, kalibrasi dinulkan ya, dinulkan dulu. Dan besok kalau mau dipakai kan yang tidak usah. Nah, itu sudah nol atau sudah netral. Sekarang kita bersihkan dahulu dari oli dan kotor-kotoran debu. Ya. Sekarang kita ukur RPM sepeda motor atau putaran mesin menggunakan alat scanner ya. Nah, dengan scanner ini kita bisa mengukur RPM mesin dan nanti troubleshootingnya apa, rusaknya apa, nanti bisa kelihatan semua karena sepeda motor ini sudah menggunakan sistem PGMRI. soket apa? Nah, itu adalah namanya soket DLC, itu yang merah itu kita lepaskan dulu tutupnya. Nah, itu dikalungkan ya biar nanti tidak jatuh. Nah, itu termasuk dalam K3. Utamakan K3. Nah, itu tutupnya kita simpan dulu. Nah, itu tutup DLC. Dan yang bawah itu namanya kabel konektor DLC. Nah, kita sambungkan dahulu dengan scanner, kita pasang. Nah, terus kontaknya motor dihidupkan, posisi on. Nah, kontaknya dihidupkan atau posisi on. Nah, nanti di situ akan
akan muncul menu-menunya. Nah, pilih di pada Honda Supra ANF 125. Langsung saja kita enter. Nah, itu kan ada kode kerusakan itu. Lihat parameter SDLC lah, itu bisa di reset dahulu. Nah, itu bisa di reset dahulu. Enter. Di reset berarti ngilangi ya. Lihat parameter dulu berarti. Lihat kode DCC itu kan 12, satu itu adalah injektor dan EOT tegangan dan injektor gagal lah, itu bisa nanti bisa di reset dulu. Berarti dulu pernah ada kerusakan itu. Nah, itu menandakan dulu pernah terjadi kerusakan ya. Ini namanya motor buat praktek ya begitulah. Nah, itu tegangannya kan EOT, TP itu kan ada error sensor. Nah, nanti bisa di reset dulu. Nah, sekarang kita reset dahulu soalnya di parameter terjadi kegagalan itu. Sekarang nah, itu kan sudah itu. Anda akan melakukan penghapusan di DTC atau mil, akan perbaikan dahulu. Hapus, yes. Ya, kita enter. Nah, ini sudah direset. Nah, sudah itu kan keluar ada output, ada EOT, ada itu kan. Nah, itu kan tegangan pada sensor-sensor ya. Nah, itu injektor ada, EOT mapnya juga ada, IAT juga ada, TP ada, bus, pump, gigi. Nah, itu kan kode mil ada semua. Nah, sekarang kita fokus kepada RPM dahulu ya. Benar. Yo, kita hidupkan. Arahnya ganti sini. Arah ganti sini. Ada sedikit gangguan. Sekarang kita ulangi lagi ya. Nah, kita cari dahulu menunya bawah. Kembali dulu. Apa ini lagi? Oke, kembali dulu ya. Orang deteksi berarti ada sing lione. Medune. Turun lagi. Supra ANF. Turun lagi nih. Nah, ini ada Supra AFS. Nah, itu kan sudah keluar itu. Nah, sekarang kita fokus pada itu ya, putnya sudah 0 RPM. Terus EOT-nya suhu olinya ada 44 derajat Celcius dan TP-nya masih 0. Nah, ini kalau kita buka handle gasnya nanti akan keluar lah itu. Nah, keluar tuh berapa derajatnya itu nanti keluar. Dan injektornya masih 0 soalnya belum kita hidupkan sepeda motornya. Terus yang nanti bawah-bawah lagi nanti ada yang lain, yaitu baterainya itu keadaan drop, yaitu 11,4 volt, itu keadaan drop harus dicas kembali. Dan EOT-nya itu juga masih bagus, masih ada hubungan, TP-nya juga masih bagus. Nah, ini kan bila digas, nah akan menambah, itu juga masih bagus, ada hubungan. EO2 nya juga masih bagus, ada hubungannya. STF nya juga bagus. Pomnya off soalnya belum kita hidupkan sepeda motornya. Dan giginya sudah on. Nah, modenya itu sudah menggunakan mode 1 ya. Mode itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan yang masih sepeda motor dari pabrik itu modenya 0. Mode itu nanti berpengaruh pada ketinggian sepeda motor ini. Bila motor ini berjalan pada ketinggian 0 sampai 1000, nah 1000 meter, nanti bisa menggunakan mode 1. Dan nanti bila pakai mode 2 nanti 2000 sampai 3000, dan yang mode 4 nanti 3000 sampai 4000 ke atas itu menggunakan mode 4. Ya, ini kan di sini kan kita berada pada ketinggian
belum sampai 1000 meter MPDL ya, jadi kita menggunakan mode 1. Nanti kalau pakai mode 2 nanti motornya berbet karena boros ya, bahan bakarnya semakin tinggi kan, semakin tinggi nanti bahan bakarnya semakin boros. Nah sekarang turunnya itu ada LT nya juga masih bagus, ada hubungan, SCN nya off, motornya belum hidup, milnya juga off, motornya kan tidak terjadi kerusakan. Nah sekarang kita fokus ke RPM dulu. Nah sekarang motor kita hidupkan. Doma. Revisi. Naik. Ini. Nah, itu RPM nya muncul. Sekarang kita setting RPM-nya. RPM standarnya sepeda motor ini adalah 1400, 1500 plus minus 100 ya. Jadi kita nanti bisa saluran ya, RPM-nya 1100 sampai 200 kita setel ulang. Caranya gimana? Susi harus dipakai untuk setel ulang. Nah, ini kan karena dia masih ini kemungkinan ada tes injeksi. RPM-nya. Nah ini baterainya masih ngisi ya. Injektornya ini kan bermain itu. Nah itu angkanya bergerak, EOT-nya juga nambah, baterainya juga nambah itu. Lihat digas jadi 14. RPM-nya juga menambah. Ini berarti sensornya masih ada, EOT-nya juga. EOT-nya sudah berubah. Nah, itu rotornya juga. Ada perubahan, O2-nya sudah. Semakin kita RPM-nya semakin bertambah, semua sensornya ini ada perubahan. STM-nya sudah, komnya tadinya off sekarang menjadi on. Nah, dan lanjut GG-nya tadi juga off sekarang sudah on. Modenya masih sama, mode 1. ALT-nya juga masih stabil ya. SC-nya juga off karena tidak ada kerusakan. Milnya juga off, tidak ada kerusakan. Cukup itu aja. Sekarang langkah selanjutnya sudah selesai. Nah sekarang langkah selanjutnya kita matikan dulu motornya. Nah itu sekarangnya dilepas dan kembalikan lagi. Itu tutup magnet pasang ya di sini ya. Oke. Demikian. Demikian praktek kali ini atau penjelasan praktek pada hari ini. Besok bisa di lain kali bisa diulang kembali ya. Semoga bermanfaat. Semoga hari ini apa yang telah kita lakukan bisa bermanfaat untuk orang lain ya, dan teman-teman yang lain bisa mengkomentator nanti setelah ini. Sampai jumpa. Saya Indiano Cahyono dan teman sebelah saya Arif Saputra, dan yang disampaikan adalah teman saya Mas Jemi. Sampai jumpa dan salam sukses.